Abu Bakar As-Siddiq juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ia selalu bersungguh-sungguh mempersiapkan diri sebelum berangkat perang. Ia tidak hanya mengorbankan tenaga bahkan jiwanya, tetapi ia juga mengorbankan hartanya untuk membekali pasukan muslim. Diriwayatkan dari Umar Ibnul Khattab bahwa, suatu ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Umar berkata, "Aku segera menyerahkan separuh hartaku sebagai sedekah." Pada suatu hari, di hadapan Rasulullah dan para sahabat, Umar berkata, "Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Kemarin ia mengalahkanku. Hari ini, aku memberikan separuh hartaku." Rasulullah berkata, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Umar berkata, "Separuhnya lagi." Kemudian datang Abu Bakar dan ia menyerahkan seluruh hartanya. Rasulullah berkata kepadanya, "Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Untuk mereka ada Allah dan Rasul-Nya." Umar berkata, "Demi Allah, selamanya aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar dalam urusan apapun." Dalam sebuah hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Aku memiliki 2 mahapati dari penduduk langit dan 2 mahapati dari penduduk bumi. Mahapati dari langit adalah Jibril dan Mikail, sedangkan mahapati dari bumi adalah Abu Bakar dan Umar." Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya ke langit lalu berkata, bahwa orang yang tinggi akan bisa dilihat oleh orang yang ada di bawahnya, sebagaimana mereka bisa melihat bintang di langit. Abu Bakar dan Umar adalah 2 dari mereka, keduanya telah diberikan karunia. Seseorang bertanya kepada Abu Said, "Apa maksud keduanya telah diberikan karunia?" Ia menjawab, "Mereka dianugerahi keluarga yang baik." Rasulullah sangat mempercayai keimanan dan keyakinan mereka. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, seorang laki-laki menggembalakan kambing-kambingnya. Tiba-tiba seekor serigala muncul dan menyeret salah seekor kambingnya. Penggembala itu meminta kepada serigala itu agar mengembalikan kambingnya. Serigala itu berpaling kepada si penggembala dan berkata, "Milik siapakah kambing ini pada suatu hari yang di hari itu tidak ada lagi penggembala selain aku?" Dan seseorang menggiring kerbau yang membawa barang-barang bawaannya. Si kerbau berkata kepada orang itu, "Aku tidak diciptakan untuk ini, aku diciptakan untuk membajak ladang." Mendengar kisah yang dituturkan oleh Nabi, orang-orang berseru takjub, "Maha suci Allah." Nabi bersabda, "Aku, Abu Bakar, dan Umar Ibnul Khattab mempercayai itu." Dalam riwayat lain, keduanya Abu Bakar dan Umar akan mempercayainya. Anas meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah dan beberapa sahabat besar, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, dan Zubair sedang berada di Bukit Hira, tiba-tiba bukit itu berguncang. Rasulullah bersabda, "Tenanglah, wahai bukit, di atas kalian ada Nabi, Siddiq, dan Syahid." Amir Al-Syabi meriwayatkan dari Harits dari Ali ibnu Abu Talib bahwa Rasulullah melihat Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau bersabda, "Kedua orang ini adalah pemimpin orang parubaya di surga, kecuali para nabi dan rasul." Al-Hasan meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi mengambil 7 kerikil dari tanah lalu kerikil itu bertasbih di tangan Nabi. Kemudian Nabi memberikan kerikil itu kepada Abu Bakar. Kerikil itu pun mengucap Subhanallah di tangannya sebagaimana ia bertasbih ketika berada di tangan Nabi. Kemudian Nabi menyerahkan kerikil itu kepada Umar. Kerikil itu pun bertasbih sebagaimana ia bertasbih ketika berada di tangan Abu Bakar. Setelah itu diserahkan kepada Utsman, dan kerikil itu pun bertasbih seperti saat berada di tangan Abu Bakar dan Umar. Dikisahkan bahwa Umar Ibnul Khattab akan memukul dengan tongkat siapapun yang ia dengar melebihkan dirinya dibanding Abu Bakar. Suatu ketika, Umar naik mimbar kemudian memuji Allah, lalu berkata, "Ketahuilah, orang terbaik dari umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Siapa saja yang mengucapkan selain itu maka orang itu dusta dan ia akan mendapat akibat dari kebohongannya itu." Abu Bakar Al-Siddiq juga dikenal sebagai sahabat yang menjadi rujukan kaum muslim tentang berbagai persoalan. Bahkan, ia pernah dimintai fatwa ketika Rasulullah masih hidup. Ibnu Umar menuturkan bahwa ia pernah ditanya tentang orang yang bisa berfatwa pada masa Rasulullah. Ibnu Umar menjawab, "Abu Bakar dan Umar. Aku tidak tahu selain keduanya." Amr ibnul As pernah bertanya kepada Nabi, "Siapakah orang yang paling paduka cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Ia bertanya lagi, "Kalau dari kalangan laki-laki?" Rasulullah menjawab, "Bapaknya." "Lalu siapa lagi?" "Umar." Kemudian beliau menyebutkan beberapa orang. Abu Bakar menjadi sahabat yang paling dipercaya oleh Nabi, karena ia selalu menyertai dan mendampingi beliau, hingga beliau wafat. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah berkhutbah, "Sesungguhnya, Allah memilih seorang hamba, antara memberinya kecemerlangan dunia atau sesuatu yang ada di sisinya, dan hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah." Mendengar ucapan Rasulullah itu, Abu Bakar menangis terseduh-seduh dan berkata, "Ibu dan bapak kami menjadi tebusanmu." Rasulullah adalah hamba yang terpilih itu. Abu Bakar memahami apa yang tersembunyi bagi para sahabat lain. Nabi pun berujar, "Jangan menangis Abu Bakar, karena orang yang paling perhatian dan tak ragu memberikan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku harus memilih sebagai sahabat karib, aku akan memilih Abu Bakar."
Bahkan ia adalah saudara dan sahabatku. Abu Bakar juga dikenal sebagai orang yang sangat mulia, karena gemar menolong orang yang lemah dan teraniaya. Bahkan, ia tak segan membebaskan budak yang disiksa oleh majikan mereka, tanpa pernah merasa berat hati dengan harta yang dikeluarkannya. Suatu ketika seseorang berkata, "Wahai Abu Bakar, bebaskanlah aku dari majikanku." Orang itu adalah Bilal, dan Abu Bakar memenuhi permintaannya. Ia juga seseorang memerdekakan Amir ibnu Fuhairah, Zinirah, Nahdiyah dan putrinya, Ummu Ubais dan Sahaya Bani Muamal. Kendati dikenal sebagai pemimpin yang berharta, Abu Bakar selalu bersikap rendah hati. Ia tetap bekerja layaknya kebanyakan laki-laki lain, termasuk menggembalakan kambing. Ketika ia dibayat menjadi khalifah, seorang budak dari kampung berkata, "Sekarang Abu Bakar tidak akan lagi memerah susu untuk kita." Mendengar ucapan budak itu, Abu Bakar berkata, "Tidak demikian, meski aku menjadi pemimpin, aku akan tetap memerah susu untuk kalian. Aku tidak ingin mengubah perilaku dan kebiasaanku sebelum menjadi khalifah." Dan ucapannya itu dibuktikan dengan tindakan. Abu Bakar tetap memerah susu untuk mereka. Kedudukan yang tinggi dan kepemimpinan atas sekelompok besar manusia tidak mengubah perilaku mulia Abu Bakar. Ia berusaha meniru sikap dan tingkah laku Rasulullah, teladan utama bagi seluruh manusia. Salah satu sifat yang selalu dijaganya adalah rendah hati. Itulah sifat utama pengikut Muhammad. Rasulullah sendiri mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga akhlak dan perilaku yang mulia, karena untuk tujuan itulah beliau diutus ke dunia, menyempurnakan akhlak yang mulia. Abu Bakar setia mendampingi dan menjadi penolong utama Rasulullah, hingga beliau jatuh sakit. Ketika kondisi beliau semakin lemah akibat penyakit yang menyerangnya, Rasulullah meminta Abu Bakar untuk mengimami salat. Sebagian sahabat bertanya, "Mengapa Paduka tidak menyuruh yang lain?" Nabi bersabda, "Tidak pantas dari umatku berdiri menjadi imam kecuali Abu Bakar." Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar dibayat oleh kaum Muslim untuk menjadi khalifah, pemimpin umat sekaligus penerus Rasulullah. Selama menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar meneruskan dua agenda penting yang telah dimulai oleh Rasulullah, yaitu mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Usama ibnu Zaid dan memerangi orang-orang murtad. Menjelang wafat, Abu Bakar menyerahkan tampuk kepemimpinan umat Islam kepada Umar ibnul Khattab, karena ia dianggap sebagai orang yang paling cakap dan paling layak menggantikannya. Semoga Allah memberinya rahmat, dan memberinya balasan yang setimpal karena pengorbanannya untuk Islam, demi Rasulullah, dan untuk segenap Muslim.